Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang wanita yang bernama Kyle sedang berada di kamar mayat. Kyle baru saja kehilangan suaminya. Seseorang meminta izin kepada Kyle untuk menyegel peti mati suaminya. Hal itu dilakukan sebagai standar prosedur untuk mayat yang akan diterbangkan. Kyle sendiri merupakan seorang insinyur penerbangan yang bekerja di sebuah maskapai di Berlin dan berencana untuk membawa mayat sang suami pulang ke New York. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan Kyle dan anaknya yang bernama Julia. Julia tampak sangat terpukul dengan meninggalnya sang ayah. Lalu Kyle berjalan menuju jendela dan melihat ada dua orang yang sedang memperhatikannya. Esok harinya Kyle dan Julia bersiap untuk menuju bandara. Tiba di bandara, Kyle melihat bahwa jadwal pemberangkatannya mengalami delay. Dan betapa terkejutnya Kyle ketika menyadari bahwa Julia sudah tidak ada di sisinya. Kyle pun bergegas mencari Julia dan menemukannya sedang berada di suatu tempat. Kyle tampak syok, lalu memperingatkan Julia agar tidak berkeliaran di tempat umum. Mereka mulai masuk ke dalam pesawat dan menjadi penumpang pertama yang masuk ke pesawat. Penumpang lain pun mulai berdatangan memenuhi pesawat. Terlihat pula dua orang yang dilihat Kyle di rumahnya, ternyata satu pesawat dengan mereka. Sebelum take off, pramugari mulai menghitung jumlah penumpang yang ada di sana. Karena kursi di belakang kosong, Kyle mengajak Julia ke sana. Lalu mereka memutuskan untuk tidur di tempat itu. Singkat cerita, Kyle terbangun dari tidurnya dan melihat Julia sudah tidak ada di tempatnya. Kyle mencoba untuk tidak panik dan mulai mencari Julia. Dia mencari ke setiap ruangan di pesawat dan bertanya ke setiap pramugari. Tapi Julia tak kunjung ditemukan. Lalu Kyle meminta pramugari untuk membuat pengumuman ke semua penumpang, berharap orang yang sedang berada bersama Julia di pesawat memberitahu dengan menekan bel. Tapi tak ada seorang pun yang menekan bel. Itu artinya Julia sedang tidak ada bersama penumpang lain. Di tengah kepanikan, Kyle diberitahu oleh pramugari bahwa di dalam pesawat tidak ada penumpang atas nama Julia. Kyle jelas tidak menerima hal itu, lalu berdebat dengan para pramugari. Kyle pun akan membuktikan keberadaan Julia dengan menunjukkan boarding pass milik Julia. Tapi saat Kyle mencari boarding pass milik Julia, ia tak menemukannya. Ia merasa ada seseorang yang mencurinya. Kyle yang panik merasa bahwa Julia sedang diculik oleh seseorang. Lalu dengan bergegas dia lari menuju kokpit untuk berbicara dengan pilot pesawat. Ketika dia mengedor pintu kokpit, tiba-tiba seseorang mencengkram tangannya. Dia adalah polisi udara yang bernama Carson. Carson mencoba memanggil pilot agar masalah Kyle bisa cepat selesai. Akhirnya, Kyle, Carson, pilot, dan para pramugari sudah berkumpul. Pramugari menjelaskan bahwa di pintu penjaga tidak ada catatannya. Boarding pass-nya pun tidak ada. Keterangan itu benar-benar memojokkan Kyle. Lalu pilot bertanya kepada Kyle apakah dia sedang mengkonsumsi obat. Kyle pun menjawabnya bahwa benar dia sedang mengkonsumsi obat sebagai penenang untuk mengatasi stres karena kehilangan suaminya. Setelah itu pilot bertanya kepada Carson sebagai penumpang yang duduk di samping Kyle, apakah dia melihat Julia? Carson pun menjawab bahwa dia tidak melihat Julia sama sekali. Sekali lagi pernyataan dari orang-orang membuat Kyle semakin terpojok. Mereka menganggap Kyle sedang berkhayal. Kyle yang mengetahui tentang aturan penerbangan mendesak pilot untuk melakukan prosedur standar pencarian jika seseorang tidak ada dalam manifest. Dengan terpaksa pilot pun melakukan prosedur tersebut. Singkat cerita, semua kru mulai mencari Julia ke setiap sudut ruangan di pesawat. Karena pencarian tak membuahkan hasil,
Kyle meminta pilot untuk mencarinya ke dalam ruangan kargo. Namun pilot tak mengizinkannya, karena hal itu bisa membuat pesawat menjadi turbulensi. Pilot pun meminta Carson untuk menjaga Kyle. Kyle yang mengingat sesuatu menghampiri dua orang penumpang. Dia menuduh penumpang itu yang telah menculik anaknya, karena sebelumnya Kyle bertemu dengan mereka di hotel. Dia beranggapan bahwa mereka telah membuntuti Kyle sebelumnya. Perdebatan di antara mereka pun terjadi. Kyle yang panik terus menuduh orang itu. Namun setelah orang itu menunjukkan tiket dan bil hotel, orang itu jelas mempunyai alibi, sehingga hal itu mematahkan tuduhan Kyle. Keributan pun sempat terjadi saat itu. Kemudian penumpang lain pun dipersilakan untuk menjalani aktivitasnya kembali. Itu artinya protokol pencarian telah dihentikan. Kyle yang marah bertanya kepada pilot, "Kenapa ini dihentikan? Apakah kau telah menemukan anakku?" tanya Kyle kepada pilot. Pilot pun menjawab, "Tidak." "Lalu kenapa kau hentikan?" tegas Kyle lagi. "Karena anakmu sudah mati." Sontak hal itu membuat Kyle shock. Lalu pilot memberikan surat keterangan dari rumah sakit tempat suaminya tinggal. Dalam surat itu dikatakan bahwa Julia tewas karena pendarahan. Dan yang membuat hal itu semakin aneh, yang menarik Julia hingga terjatuh adalah ayahnya sendiri. Kyle menyangkal hal itu karena jelas-jelas Julia ikut bersamanya di pesawat. Tapi semua orang di sana tidak mempercayai Kyle. Mereka menganggap Kyle sedang mengalami delusi karena terlalu stres atas kematian suaminya. Kyle benar-benar terpojok di sini. Singkat cerita, seorang terapis sedang berbicara dengan Kyle. Hal itu dilakukan agar psikologis Kyle menjadi tenang. Lalu Kyle melihat lukisan hati yang telah dibuat Julia sebelumnya. Hal itu membuat Kyle yakin bahwa Julia memang ada di pesawat itu. Kemudian Kyle meminta izin untuk ke toilet. Setelah dalam toilet, Kyle kabur menuju suatu tempat di pesawat, mencoba untuk mensabotase pesawat itu. Dan benar saja, masker oksigen aktif sehingga pesawat itu seakan-akan mengalami turbulensi. Semua orang panik. Di saat kekacauan terjadi, Kyle pergi ke ruangan kargo untuk mencari Julia. Namun lagi-lagi Julia tak kunjung ditemukan. Kyle pun terus mencari, hingga dia menemukan peti mati suaminya. Lalu membukanya, berharap Julia ada di sana. Tapi hal itu sia-sia, karena Julia tidak ada di sana. Kyle mulai putus asa. Sambil menatap wajah suaminya, Kyle mengatakan kalau dia hanya sendirian, tanpa ada seorang pun yang percaya dan mau menolongnya. Setelah itu, Carson menangkap Kyle dan membawanya. Kyle pun mengatakan kepada Carson untuk berbicara dengan kapten pesawat, agar penjahat yang menculik anaknya tidak kabur begitu saja. Carson pun bersedia untuk berbicara dengan kapten. Namun apa yang dilakukan Carson sungguh di luar dugaan. Carson pergi ke ruangan kargo dan memasang bom di peti mati suami Kyle. Lalu dia pergi ke ruangan avionik dan mencoba memasang bom kembali. Di sana tampak Julia sedang disembunyikan. Ternyata yang menjadi dalang dari semua ini adalah Carson. Kemudian Carson berbicara dengan kapten pesawat dan memfitnah Kyle dengan mengatakan bahwa Kyle meminta tebusan uang atau pesawat itu akan diledakkan. Kapten pesawat yang mencoba untuk berbicara dengan Kyle dicegah oleh Carson dan mengatakan turuti saja apa yang diinginkan Kyle. Dengan terpaksa kapten mengikuti ucapan Carson. Ketika Carson akan kembali ke tempat Kyle,
tiba-tiba salah seorang pramugari mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri permainan ini. Carson pun mengatakan untuk bersabar, karena sebentar lagi permainan ini akan selesai. Hal ini membuktikan bahwa Carson tidak sendirian dalam bekerja. Mereka telah berkomplot untuk menjebak Kyle. Carson yang menerima telepon dari kapten merasa senang karena uang tebusan telah ditransfer, dan selangkah lagi rencananya akan berhasil. Kemudian pesawat mendarat darurat di sebuah bandara. Para penumpang mulai meninggalkan pesawat. Setelah itu, Kyle berlari ke arah kapten pesawat dan meminta agar barang-barang tidak diikutkan turun. Hal itu dilakukan agar dia lebih mudah dalam mencari anaknya. Namun, kapten pesawat yang muak mendengar Kyle yang tetap ingin anaknya kembali, mengatakan bahwa uangnya telah ditransfer. Sontak hal itu membuat Kyle kaget, karena selama ini dia tidak menginginkan uang, dan hanya menginginkan anaknya ditemukan. Kyle yang menyadari bahwa ia sedang dijebak oleh Carson, menghentikan langkah Carson dan menyuruhnya kembali. Carson yang tak mempunyai pilihan lain terpaksa kembali ke dalam pesawat. Semuanya telah keluar dari pesawat dan hanya menyisakan Kyle dan Carson. Setelah pintu ditutup, Kyle menghajar Carson dengan tabung pemadam hingga membuatnya pingsan, lalu memborgolnya dengan tiang di pesawat. Tapi secara tiba-tiba salah seorang pramugari masih belum turun dari pesawat dan membebaskan Carson. Carson mulai mengejar Kyle, tapi Kyle berhasil lolos dari kejaran Carson dan masuk ke sebuah ruangan. Dengan sedikit trik, Kyle mengecoh Carson untuk lari dari tempat itu. Saat akan menuju ruangan avionik, Kyle dihadang oleh pramugari komplotan Carson, tapi dia berhasil menghajarnya. Lalu Kyle tiba di ruangan avionik dan menemukan Julia sedang tertidur. Kyle harus bergegas karena Carson datang untuk membunuhnya. Beruntung Kyle orang yang membuat pesawat itu, hingga dia bisa dengan mudah menghindari Carson. Setelah Carson masuk ruang avionik, Kyle menekan detonator bom yang sudah diambil sebelumnya, hingga membuat tempat itu meledak dan membunuh Carson. Setelah itu, Kyle keluar dari pesawat dengan membawa Julia. Semua orang yang berada di sana merasa heran, karena orang yang mereka selama ini anggap gila, ternyata adalah seorang ibu yang hanya ingin melindungi anaknya. Di dalam bandara, semua orang yang telah berkomplot dengan Carson telah ditangkap. Dan film pun berakhir dengan ucapan Julia yang menanyakan apakah kita sudah sampai. Dan film pun tamat.